Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan Halim dari kelas TI22D akan mendemonstrasikan tugas praktikum mata kuliah pemrograman bergerak. Oke, langsung saja. Di sini sudah ada VS Code dan Mumu Player yang sudah saya buka. Di VS Code ada beberapa kode yang akan saya jelaskan, terutama login page, home page, layout dasar, operasi hitung, berat badan ideal, ganjil genap, dan bilangan prima. Langsung saja akan saya jelaskan secara singkat untuk bagian kode di homepage ya. Nah, kode di homepage ini dibikin tuh buat membuat tampilan ya login aplikasi Ionicnya yang terdiri dari judulnya nih, ada judul sama ada card yang buat form input email sama password buat masuk ke sistem. Nah, nanti data yang diketik sama pengguna itu bakal disimpan ke variabel email sama ke variabel password. Kemudian nanti saat tombol login ditekan, yang tombol login ditekan itu sistem akan menjalankan fungsi on login yang ini. Nah, nanti kalau terjadi kesalahan akan ada pesan error ya yang ditampilkan secara otomatis kayak pokoknya ada pesan error. Nah, terus langsung kita ke TypeScript-nya ya. Kalau kode ini tuh dia buat ngatur logika login page ya. Nah, program ini tuh nyimpan email, password sama kayak pesan kesalahannya gitu, kayak warningnya ke dalam variabel. Jadi kayak pas tombol loginnya ditekan tuh sistem bakal meriksa apakah email sama passwordnya tuh udah diisi atau belum. Kalau belum tuh bakal nampilin kayak peringatan gitu. Kayak misalkan peringatannya tuh email dan password wajib diisi kalau misalkan kosong ya. Nah, kalau untuk validasinya sih ini saya masih ngasal ya karena belum terhubung ke database. Jadi asal isi saja udah pasti benar. Langsung saja kita coba dulu ya ke di login page-nya itu. Ini udah ada aplikasinya udah saya install. Nah, ini dia tampilan untuk login page-nya. Ini kita isi asal juga udah pasti bisa login soalnya belum di ini ke database. Nah, itu login. Kemudian ini tampilan dari homepage-nya ya. Seperti ini. Oke, kita langsung ke lanjut penjelasan homepage-nya. Nah, di sini ya. Ya, homepage ini dia kode ini tuh berfungsi buat nampilin homepage yang isinya tuh profile pengguna. Terus ada kayak penjelasan singkat tentang fitur latihannya. Kemudian ada dua tombol utama yaitu nah ini tombol buat ke dashboard. Kemudian ada tombol buat logout ya. Udah sih gitu dong, sama ini ada footer di bagian bawah ya. Jadi halaman itu intinya tuh berfungsi sebagai tampilan awal setelah pengguna berhasil login sebelum memilih latihan yang emang pengen dijalanin. Nah, kalau TypeScript-nya kode ini tuh dipakai maksudnya kode ini tuh berfungsi buat mengatur logika di homepage. Nah, di sini tuh ada variabel variabel year. Nah, variabel ini yang otomatis ngambil tahun saat ini ya untuk ditampilkan pada footer. Jadi kemudian ada di sini ada fungsi logout. Nah, fungsi logout ini untuk
saat tombol logout ditekan itu pengguna akan kembali ke halaman login lagi. Jadi terus halaman ini juga pakai komponen Angular dan Ionic yang mendukung navigasi melalui router link ya, ini ya, sama router. Oke, langsung saja kita lanjut. Kita tes dulu logoutnya. Oke, berhasil. Login lagi, kita langsung saja ke dashboard latihan. Nah, ini untuk tampilan layout dasarnya seperti ini. Layout dasarnya ini kenapa scrollnya kesat banget sih. Kemudian kita langsung saja ke kode layout dasar. Di sini ada berapa nih, banyak juga, 81. Jadi kode ini tuh fungsinya tuh buat nampilin halaman kayak operasi, apa ya, kayak bukan nampilin operasi sih, eh, nampilin ini halaman dashboard latihan yang nantinya ada menu utama yang milih berbagai jenis latihan, yang nantinya ada operasi perhitungan ya, terus eh sama yang lain-lain gitulah, berat badan ideal, ganjil genap, sama deret bilangan prima. Jadi terus ada instruksi singkat juga. Kemudian ada ini kartu-kartu ya, Ion Card. Nah, kartu ini dapat ditekan, yang nanti setelah ditekan itu akan berpindah ke halaman latihan yang dipilih. Nah, halaman ini tuh, layout dasar ini tuh berperan sebagai kayak pusat navigasi utama gitu. Pusat navigasi utama setelah masuk ke aplikasi. Kemudian ini ada TypeScript-nya. Jadi di TypeScript ini kayak ngatur logika layout dasar. Terus ada menggunakan berbagai komponen juga ya, ini ya, banyak. Seperti grid, ion row, ion call, ion header, kayak gitu-gitu. Nah, kemudian ada fitur rotor link juga yang kayak tadi. Kemudian hmm, sini ada kelas ini ya, kelas layout dasar page, yang fungsinya itu sebagai kayak pengendali utama halaman dashboard ya. Terus ini tuh apa ya, ini tuh kalau nggak salah tuh buat disiapin buat ngejalanin proses awal saat halaman dibuka. Nah, kayak gitu ya. Langsung saja kita coba ke yang operasi hitung sederhana. Nah, di sini ada angka pertama, kita masukkan dulu, angka kedua juga kita masukkan, terus kita hitung. Nah, kemudian di sini muncul nih hasilnya nih. Ada 4 operasi perhitungan: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk hasilnya sih sudah sesuai ya. Di sini ada tombol reset juga untuk mereset perhitungan. Oke, kita jelaskan dulu untuk yang perhitungannya. Perhitungan hmm, kita jelasin secara singkat lagi. Jadi kode ini tuh buat nampilin, ya sama itu, buat nampilin halaman operasi hitung yang dipakai buat menghitung tadi 4 operasi matematika ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Nah, di sini sudah dijelasin tadi ya, ada komponen-komponen ion card untuk kartu gitu, ion button untuk tombol gitu. Ya, sama-sama aja sih kayak yang sebelumnya. Langsung saja lah kita
Praktekkan semua dari operasi hitung sederhana sudah. Sekarang kita coba yang berat badan ideal ya. Badan ideal misalkan tingginya 177. Jenis kelamin di sini ada pilihan jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, karena berat badan laki-laki dan perempuan itu idealnya berbeda ya, berat badan idealnya. Kita coba yang laki-laki. Oke, untuk laki-laki berat badan ideal segini dari untuk tinggi segini, kalau perempuan segini ya. Oke, sudah. Kemudian ada bilangan ganjil genap misalkan 7. Angka 7 adalah bilangan ganjil. Coba 10. 10 adalah bilangan genap. Oke, dan di sini adalah bilangan prima. Nah, algoritma bilangan prima itu buat nampilin seluruh bilangan prima sampai batas n. N itu 2 digit terakhir nih ya, ditambah 10. Digunakan perulangan atau loop dan pengecekan prima pada setiap bilangan. Pada aplikasi ini, batas n yaitu 2 digit terakhir nim tambah 10. Pendekatan ini memadai untuk batas kecil dan umum digunakan pada aplikasi pendidikan serta demonstrasi algoritma. Langsung saja kita praktekkan 2 digit terakhir nim saya yaitu 26. Tampilkan hasil perhitungannya yaitu pencet reset. Nah, batas n nya itu 36, 26 tambah 10, 36 ya. Bilangan primanya itu ini. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.